Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tasya Amalina dengan NPM 191031612012001 dari kelas RA8 Manajemen Reguler Malam. Di sini saya akan menjelaskan video PPT saya dengan materi Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Mustika SE MSI. Ruang lingkup MSDM relatif lebih luas dengan peningkatan visi sejauh bidang-bidang berikut. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia SDM, 2. Analisa pekerjaan, 3. Evaluasi pekerjaan, 4. Perekrutan dan seleksi, 5. Penilaian kinerja, 6. Pelatihan dan pengembangan. Kompensasi karyawan, 8. Motivasi karyawan, 9. Kesejahteraan karyawan, 10. Hubungan industri, 11. Pengembangan organisasi, 12. Pengembangan karir, desain pekerjaan, 14. Sistem manajemen kinerja, 15. Bantuan karyawan, 16. Hubungan tenaga kerja, penelitian sistem informasi SDM dan audit, perencanaan suksesi, dan kualitas kehidupan kerja. Yang terakhir, kesejahteraan karyawan. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, menurut Peter Drucker, oleh karena itu telah diamati dengan benar oleh Peter Drucker bahwa manajemen adalah multiguna yang memiliki 3 pekerjaan, 2 diantaranya secara langsung berkaitan oleh personil, mengelola bisnis, mengelola manajer, dan mengelola pekerja dan pekerjaan. Jadi ada 3 aspek dari MSDM tersebut. Yang pertama yaitu aspek personil. Ini berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, penempatan, transfer promosi, pelatihan dan pengembangan, PHK dan pengurangan, remunerasi, insentif, produktivitas, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu ada aspek kesejahteraan. Ini berkaitan dengan kondisi dan fasilitas kerja seperti kantin, trenches, ruang istirahat dan makan siang, perumahan, transportasi, bantuan medis, pendidikan, kesejahteraan, dan keselamatan fasilitas rekreasi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu aspek hubungan industrial. Ini mencakup hubungan serikat manajemen, bergabung dalam konsultasi perundingan bersama, prosedur pengaduan, dan disiplin penyelesaian perselisihan, dan lain-lain. Jadi kegiatan yang datang dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yaitu dari perencanaan sumber daya manusia SDM, lalu menganalisa pekerjaan, mengevaluasi pekerjaan, rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, pelatihan pengembangan, kompensasi karyawan, motivasi pegawai, kesejahteraan karyawan, dan hubungan industri. Lalu ruang lingkup MSDM yang dikembangkan oleh American Society for Training and Development. Jadi model manajemen sumber daya manusia yang dikembangkan oleh American Society for Training and Development atau singkatannya ASTD mengintegrasikan 9 area atau ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Jadi ruang lingkup sumber dayanya meliputi pelatihan dan pengembangan, pengembangan organisasi, desain organisasi atau pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, seleksi dan penetapan staf, sistem penelitian dan informasi kepegawaian, kompensasi dan manfaat, bantuan karyawan, hubungan serikat pekerja atau buruh. Selanjutnya itu ruang lingkup manajemen sumber daya manusia menurut Institut Manajemen Personalia India atau HRM, peduli dengan dimensi orang dari organisasi. Tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara terbaik dengan memperoleh sumber daya manusia, mengembangkan keterampilan mereka, memotivasi mereka untuk kinerja tinggi. Menurut Institut Manajemen Personalia India, ruang lingkup MSDM dijelaskan di bawah ini melalui aspek personil, yaitu aspek kepegawaian dengan perencanaan sumber daya manusia,
Analisis pekerjaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, industri, pelatihan dan pengembangan, PHK, penghematan kompensasi, insentif, moral dan produktivitas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aspek kesejahteraan. Aspek kesejahteraan berhubungan dengan lingkungan organisasi, terutama kondisi kerja dan fasilitas seperti kantin, church, pertolongan pertama, air minum, ruang makan, dan lain-lain. Ini juga semua adalah fasilitas kesejahteraan intramural yang disediakan di dalam lokasi organisasi. Yang terakhir yaitu ada aspek hubungan industrial. Aspek hubungan industrial berfokus pada hubungan manajemen serikat, konsultasi bersama, perundingan bersama, keluhan dan mekanisme penyelesaian perselisihan seperti konsilasi, arbitrasi, dan adjudikasi, pengadilan buruh, pengadilan industri, dan pengadilan nasional. Kegiatan berada di bidang HRM adalah perencanaan sumber daya manusia, perekrutan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, pengembangan organisasi, lalu pengembangan karir, lanjut ke desain pekerjaan, sistem manajemen kinerja, kompensasi dan manfaat, lalu bantuan karyawan, hubungan pemburuhan, dan selanjutnya penelitian sistem informasi dan audit SDM. Ruang lingkup MSDM ditinjau dari sudut pandang profesi. Ruang lingkup MSDM memang luas. Tiap departemen SDM dan eksekutif personalia biasanya melakukan berbagai peran sesuai dengan kebutuhan suatu situasi. Manajemen SDM memainkan berbagai peran seperti peran seorang peneliti, penasihat, perunding, mediator, sebagai perdamaian, pemecah masalah, dan sebagainya. HRM dapat dianggap sebagai profesi yang banyak orang, meskipun tidak memiliki semua karakteristik profesi. Sebelum memeriksa apakah itu suatu profesi atau tidak, perlu untuk mengidentifikasi atribut-atribut penting dari suatu profesi. Jadi yang pertama yaitu badan pengetahuan khusus. Harus ada badan pengetahuan khusus untuk profesi apapun. HRM telah berkembang sebagai badan pengetahuan yang berbeda. Kompleksitas mengelola perusahaan telah menambah pengetahuan baru ke dalam dana pengetahuan yang ada. Yang kedua yaitu akuisisi pengetahuan. Seorang individu dapat memasuki profesi hanya setelah studi profesional dan melalui pelatihan formal. Pengetahuan teoretis yang kuat ditambah dengan pengalaman langsung selama studi membantu profesional memberikan layanan yang efisien dan efektif kepada klien. Oleh karena itu, penekanan tinggi diberikan pada perolehan awal pengetahuan melalui metode formal. Yang keempat yaitu kode etik. Beberapa standar etika ditentukan untuk setiap profesi. Setiap anggota diharapkan untuk memenuhi standar ini. Kode etik mengatur tingkat kekuasaan yang dapat dilakukan oleh anggota individu, karena ada kemungkinan bahwa anggota berdasarkan keahlian dalam profesi yang diberikan dapat menyalahgunakan kekuasaannya. Kode etik diperlukan untuk mengatur kekuasaan mereka. Selain itu, kode etik juga memungkinkan klien untuk mengetahui standar layanan yang diberikan oleh para profesional. Yang terakhir adalah motif layanan. Motif layanan menekankan bahwa profesional harus menjaga kepentingan sosial dalam pikiran mereka saat membebankan biaya untuk layanan profesional mereka. Nilai moneter dari layanan yang diberikan tidak dapat diukur secara tepat tanpa adanya mekanisme pasar kecuali persaingan di antara para profesional itu sendiri. Ruang lingkup MSDM di zaman modern sangat luas dan terus berkembang dalam lingkungan yang berubah. Semua sistem organisasi telah menjadi bagian dari era global. Institut Manajemen Pribadi India telah menetapkan ruang lingkup HRM sebagai disiplin yang melihat ke dimensi berikut. Yang pertama adalah dimensi tenaga kerja atau dimensi sumber daya manusia. HRM berkaitan dengan semua aspek perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, penempatan, induksi, mutasi, promosi, penurunan pangkat, pelatihan, PHK, pengembangan PHK, upah dan gaji, dan lain-lain. Yang kedua adalah dimensi kesejahteraan karyawan. HRM memperhatikan kesejahteraan karyawan secara keseluruhan, merupakan tanggung jawab HRM untuk melihat kondisi kerja dan tempat kerja yang menyenangkan, ada fasilitas perumahan dan transportasi yang layak bagi karyawan. Yang selanjutnya adalah dimensi hubungan industrial. Dimensi ini terkait dengan hubungan organisasi dengan karyawan. Ini berarti bahwa RM berurusan dengan serikat pekerja, berkonsultasi dengan mereka dan bernegosiasi
dengan mereka tentang ketentuan kontrak kerja mereka. HRM juga melakukan tindakan disipliner terhadap karyawan yang merusak dan menangani keluhan karyawan di semua tingkatan. Jadi itulah penjelasan saya mengenai PPT ruang lingkup sumber daya manusia. Lebih kurangnya saya minta maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih. Anjir panjangnya.